Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Baik. Ya, saudara, kita kembali ingin memperdalam apa yang minggu lalu kita sudah pelajari. Kita mau mengulang kembali ya bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ada dua dimensi kepenuhan Roh Kudus. Secara pribadi kita perlu dipenuhi Roh Kudus, tapi juga di dalam kompak atau di dalam komunitas kita juga perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat dua dimensi ini ada di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 5 dan Efesus 5 18 sampai ayat 19. Nah, di dalam Kisah Rasul, saudara, dijelaskan salah satu orang dari 7 orang diaken yang dipilih itu, ya dikatakan ya tentang Stefanus, dia adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi secara pribadi Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Tetapi saudara, bukan hanya secara pribadi kita perlu penuh Roh Kudus. Di dalam Efesus 5, kalau kita lihat ayat 18 sampai ayat 19, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kata kamu di sini adalah jamak. Kita secara korporat disuruh penuh dengan Roh Kudus dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, jadi dikatakan kita harus penuh dengan roh sehingga kita berkata-kata seorang kepada yang lain. Jadi kita perlu penuh dengan Roh Kudus di dalam komunitas sehingga kita boleh dibangun dan kita boleh bertumbuh bersama-sama dan kita boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudara, penting sekali dua dimensi ini. Ada orang yang hanya pribadi penuh dengan Roh Kudus, tapi tidak secara korporat, itu tidak lengkap. Ya, kita harus penuh dengan Roh Kudus secara pribadi maupun secara komunitas. Nah, kita kembali ingin memperdalam next apa itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Berikutnya kita lihat. Nah, kata penuh dengan Roh, saudara, di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 21, penuh dengan Roh itu adalah sebuah perintah. Itu bukan usul, bukan saran, itu bukan undangan, tapi itu sebuah perintah. Jadi kita mesti taat kepada perintah ini. Ya, kita tidak boleh berpikir, saya sudah pernah penuh Roh Kudus. Ya, jadi saya nggak perlu lagi ya dipenuhi Roh Kudus sekarang ini. Saya nggak perlu taat kepada perintah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan kita, kita pasti mau taat, dipenuhi dengan Roh Kudus terus-terusan. Nah, kemudian kita tahu bahwa kata penuh dengan roh dalam bahasa aslinya, saudara, itu adalah bentuk kata kerja yang terus-menerus. Artinya penuh Roh Kudus itu harus tiap hari. Ya, kita tidak boleh berpikir saya sudah pernah penuh Roh Kudus dulu sekali. Ya, kapan? Pada waktu kita CG. Wah, kita penuh Roh Kudus. Sekarang nggak perlu lagi. Nah, itu salah pemikiran itu, saudara. Atau kita berpikir, kemarin saya sudah penuh Roh Kudus. Hari ini saya tidak perlu lagi penuh Roh Kudus. Tidak, saudara. Kepenuhan Roh Kudus adalah sebuah perintah yang harus kita taati dan kita mesti terus-menerus penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Nah, kita sekarang ingin melihat, saudara, mengapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Berikutnya, sebab saudara,
Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang lain. Nah, ketika saudara Yesus mau pergi kepada Bapa, nah dia berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, dia sebentar lagi akan pergi kepada Bapa. Nah, murid-murid pada waktu itu, saudara, ya, terkejut dan saudara mereka ketakutan. Mereka berpikir, ya, kalau Yesus pergi, bagaimana mereka bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus berkata, jangan takut murid-muridku. Sebab kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong yang lain, saudara, ini adalah kata untuk Roh Kudus. Kata yang lain di sini, saudara, yaitu alos, itu menunjukkan nanti Roh Kudus yang datang, dia adalah seorang yang berbeda dengan Tuhan Yesus, yang lain, tapi dengan peranan yang sama, yaitu sebagai penolong. Berarti sebelum Roh Kudus datang, Yesus adalah penolong buat murid-muridnya. Nah, penolong itu apa? Parakletos, saudara. Parakletos itu adalah seorang pendamping. Ya, kita lihat gambarnya kiri atas ini. Dulu, ya, sebelum Roh Kudus datang berdiam dalam murid-muridnya, Yesus itu pendampingnya murid-murid. Nah, pendamping atau parakletos, saudara, itu adalah seseorang yang, ya, berada di samping seseorang untuk menolong orang tersebut melakukan apa yang dia tidak bisa lakukan, saudara. Itulah fungsi pendamping. Jadi sebelum Roh Kudus datang, Yesus mendampingi murid-muridnya. Yesus adalah penolong buat murid-muridnya. Dengan perkataan lain, Yesus adalah guru mereka. Yesus adalah rabi mereka. Yesus adalah seorang penolong untuk, ya, melakukan untuk menolong murid-muridnya, ya, atas apa yang mereka tidak bisa lakukan, saudara. Ya, tanpa penolong murid-muridnya tidak bisa, saudaraku, melakukan apapun dalam kekristenan. Karena itu mereka perlu pendamping, penolong, ya, atau guru, rabi, ya. Nah, waktu mereka dengar Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa, mereka kaget, saudara. Sebab kalau Yesus sang penolong, pendamping itu pergi, bagaimana mereka bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus, mendapatkan pendampingan dari Tuhan Yesus? Maka mereka sangat ketakutan, saudara. Tapi Yesus bilang, jangan takut. Sebab kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan minta Bapa mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, jadi penolong itu, si pendamping itu, ya, dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu.
Jadi kita lihat saudara, sesudah Roh Kudus datang saudara, Roh Kudus berdiam di dalam murid-muridnya, sehingga saudara, murid-muridnya bisa mendapatkan pertolongan 24 jam, bisa mendapatkan pendampingan 24 jam. Mereka bisa pemuritan dengan Tuhan Yesus 24 jam. Ya. Kalau dulu waktu Yesus dalam bentuk tubuh fisik, saudara, mereka ya tidak bisa mendapatkan pendampingan 24 jam karena Tuhan Yesus masih dalam tubuh fisik, belum tubuh kebangkitan, sehingga terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, sehingga pendampingan Tuhan Yesus belum bisa 24 jam. Tapi kalau Roh Kudus sudah berdiam dalam murid-muridnya, saudara, puji Tuhan, maka Tuhan Yesus bisa melalui Roh Kudus melakukan pendampingan 24 jam sehari. Nah, inilah saudaraku gunanya kenapa murid-murid perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka nggak bisa pemuritan dengan Tuhan Yesus 24 jam. Kalau mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka nggak bisa mempraktekkan 3B. Mereka nggak bisa berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa dengan Kristus. Nah, itu sebabnya, saudara, demikian juga untuk kita. Kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita nggak bisa pemuritan nama Tuhan Yesus 24 jam. Kita nggak bisa berjalan bersama dengan Dia, belajar dari Dia, dan berubah serupa seperti Dia. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Jadi mari kita secara pribadi maupun dalam komunitas kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita mau lebih memperdalam lagi, saudara, apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Next. Nah, untuk dipenuhi Roh Kudus, saudara, maka kita orang percaya perlu dibaptis dalam Roh. Ya, kalau kita dibaptis dalam Roh, maka kita bisa penuh dengan Roh. Kalau kita dipenuhi dengan Roh, barulah kita bisa digerakkan oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Jadi ini urut-urutannya, saudara. Kita mesti dibaptis dulu dalam Roh. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya supaya mereka dibaptis dalam Roh. Nah, apa itu dibaptis dalam Roh? Nah, saudara, kita tahu kata baptis, ya, kata baptis artinya dicelup ke dalam Roh Kudus, saudara. Ya, kita perlu dicelup, ya, ke dalam Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diumpamakan seperti air, ya, kita dicelup ke dalam Roh Kudus, itu sama seperti sebuah botol yang kosong saya celup ke dalam air, saudara. Maka botol itu sebelah dalam dan sebelah luarnya dipenuhi dengan air. Demikianlah kalau kita dicelup ke dalam Roh, saudara, kita dipenuhi oleh Roh, ya. Kita dipenuhi oleh Roh. Nah, saudara, itu digambarkan di dalam Yehezkiel 47. Yehezkiel 47 adalah nubuatan tentang baptisan Roh dan kepenuhan Roh Kudus, saudara. Nah, kita tahu Yehezkiel, ya, dia melihat penglihatan, saudara, di mana ada aliran air yang keluar dari bait Allah. Kemudian Yehezkiel disuruh, ya, mengikuti aliran sungai air itu, ya. Kemudian dia disuruh ukur dalamnya air itu, saudara. Ya, dia berjalan, ya, kemudian dia ukur, ternyata dalamnya semata kaki.
Nah, Tuhan minta kepada Yehezkiel jangan cuman sedalam mata kaki. Dia disuruh berjalan lebih dalam lagi sampai sedalam lutut. Dan Tuhan bilang, jangan berhenti Yehezkiel, jalan ke tempat yang lebih dalam lagi. Dia akhirnya sampai ya ke tempat di mana dalamnya sungai itu sepinggang. Nah, Tuhan bilang, Yehezkiel, jangan berhenti di situ. Pergi ke tempat yang lebih dalam lagi. Dia berjalan lagi, akhirnya dia tenggelam, saudara. Nah, ini gambaran baptisan Roh Kudus. Dia tenggelam dalam sungai, ya, aliran air itu, saudara. Itulah gambaran dari Roh Kudus. Ya, ketika dia tenggelam, saudara, dia nggak bisa lagi berjalan. Dia harus berenang. Ya, kalau airnya semata kaki, ya hanya 5% hidupnya, saudara, ya dibenamkan di dalam air itu. 95% belum. Ya, kalau selutut dalamnya mungkin 20% ya di dalam tubuhnya dibenamkan ke dalam air. Yang 80% belum. Tuhan mau dia lebih dalam lagi. Ya, jangan hanya sampai 50% sepinggang, ya, di mana 50% hidupnya atau tubuhnya dibenamkan ke dalam air, ya. Tapi Tuhan mau dia 100% dibenamkan ke dalam air itu, saudara. Demikianlah hidup kita. Tuhan mau kita dibenamkan 100%, dicelup 100% ke dalam, saudaraku, air kehidupan itu. Ya, Tuhan mau kita dibenamkan 100% ya di dalam roh. Nah, sehingga seperti Yehezkiel, dia nggak bisa jalan lagi, saudara. Nggak bisa pakai kekuatan sendiri lagi. Dia harus berenang. Dan sekarang dia digerakkan oleh aliran air itu, saudara. Dia dipimpin ya oleh gerakan aliran air itu, saudara. Ya, akhirnya dia dibawa ke tempat mana? Ke tempat yang banyak pohon yang ada buah-buahnya. Saudara, kalau kita dipimpin roh, berjalan dalam roh, kita pasti akan menghasilkan buah, buah roh. Ya, nah, saudara, demikian juga kita. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa berjalan dalam roh, bisa dipimpin oleh roh, akhirnya kita menghasilkan buah roh. Nah, bukan hanya itu, saudara, di tempat itu banyak ikan-ikannya. Ya, inilah nubuatan tentang, saudaraku, ya, Kisah 1 ayat 8. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita akan memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Kita akan dipakai Tuhan, ya, untuk menghasilkan jiwa-jiwa. Nah, saudara, itulah gambaran orang yang dibaptis dalam Roh Kudus. Nah, dibaptis dalam roh itu hanya sekali, saudara. Seumur hidup hanya sekali. Pada waktu pertama kali kita dicelup ke dalam Roh Kudus, itu baptisan roh, seperti baptisan air hanya sekali, demikianlah baptisan roh hanya sekali aja. Ya, tapi kita mesti terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Kita sekali aja dibenamkan ke dalam roh, saudara, tapi kita mesti terus tenggelam di dalam roh itu. Nah, saudara, jadi dipenuhi Roh Kudus haruslah ya terjadi terus-menerus supaya kita menghasilkan buah, supaya kita bisa jadi saksi ya di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya Paulus menggambarkan itu dengan mengkontraskannya dengan mabuk oleh anggur. Nah, kita lihat bagian yang terakhir, ya, next, Efesus pasal 5, ya, kita lihat, saudara,
ya ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ya Paulus bilang begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah ini dia saudara, ya Paulus bilang kita mesti penuh dengan Roh. Nah dia mengkontraskan penuh dengan Roh, ya dengan mabuk oleh anggur. Nah, saudara, ini kontras tapi juga ya sebuah analogi, ya. Nah, saudara, kalau orang mabuk oleh anggur, ya, itu menimbulkan hawa nafsu. Apa artinya mabuk oleh anggur? Kalau orang mabuk oleh anggur, dia dikuasai sepenuhnya oleh pengaruh alkohol. Nah, kalau orang mabuk oleh anggur, saudara, dia pikirannya, perasaannya, kehendaknya, tindakannya, kata-katanya dipengaruhi oleh alkohol. Ya, makanya kalau orang mabuk, saudara, alkohol mempengaruhi pikirannya sehingga pikirannya ngaco, ya kan? Alkohol mempengaruhi apa, saudara? Perasaannya. Dia merasakan seperti perasaan ekstatik, ya perasaan yang wah tapi tidak nyata itu saudara, ya kemudian alkohol juga mempengaruhi apa saudara, ya tindak tanduknya dia, ya makanya dia tindak tanduknya aneh, ya jalannya miring, ya saudara, suka apa saudaraku tidur di got, ya kemudian apalagi saudara, kata-katanya ngaco. Ya, saudara, kata-kata orang mabuk kan ngaco, saudara. Nah, demikian juga, ya, ini kontrasnya kalau orang dipenuhi dengan anggur yang dari surga itu, saudara. Kalau kita penuh dengan anggur yang dari surga, ya, apa yang terjadi, saudara? Maka Roh Kudus menguasai kita, mempengaruhi ya seluruh hidup kita. Roh Kudus mempengaruhi pikiran kita sehingga pikiran kita pikiran yang benar, pikiran yang kudus, ya. Roh Kudus menguasai perasaan kita, Saudara. Sehingga kita punya perasaan Kristus, perasaan Roh Kudus, yaitu damai sejahtera, ya, sukacita dalam Roh Kudus, Saudara. Ya, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ya kita melakukan kehendak roh, bukan kehendak daging yang kita lakukan. Kalau kita penuh dengan roh, maka perbuatan kita perbuatan-perbuatan yang dari roh, bukan perbuatan daging. Saudara, kalau kita dipenuhi dengan roh, kata-kata kita berbeda. Kata-kata kita, saudara, ya seperti ayat 19 ini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Wow, ini luar biasa. Kalau kita, saudara, dipenuhi Roh Kudus, maka kata-kata kita yang keluar adalah kata-kata yang diurapi oleh Roh Kudus. Kata-kata kita yang keluar adalah kata-kata pujian. Kita menyanyikan mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Nah, saudara, nyanyian rohani ini dalam bahasa aslinya adalah nyanyian dengan bahasa roh. Ya, sehingga saudara keluar kata-kata penyembahan pujian dalam bahasa roh. Uramaya sandara baka shekarala bababaya rabaka sanda. Saudara, ya kata-kata kita mengeluarkan pujian, ya kita diurapi saudaraku, ya sehingga ada pujian penyembahan yang luar biasa, ya dari hati kita. Nah, kemudian ayat ke-20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Ya, saudara, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ya inilah yang Kolose bilang, kita melakukan apapun baik ya dengan perkataan ataupun dengan perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini adalah konsep coram Deo, saudara. Ya, kalau kita udah dipenuhi Roh Kudus, kita bisa melakukan apapun dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi kita melakukan apapun dalam nama Tuhan. Ya, Tuhan di sini saudara kita tahu mengacu kepada ya Yahweh itu YHWH, ya saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita tahu Yesus juga artinya Tuhan yang menyelamatkan, saudaraku. Ya, artinya ya YHWH yang menyelamatkan. Ya, ya Tuhan di sini bisa Adonai, tapi bisa juga mengacu kepada saudaraku YHWH itu. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan, kita melakukannya di hadirat ya Allah, di bawah otoritas Allah untuk kemuliaan Allah. Ya, sehingga ya kita saudara mempraktekkan apapun dengan coram Deo. Kita berkoram Deo, saudara. Ya. Nah, makanya kalau kita penuh Roh Kudus, ya, kita bisa saudara melakukan semua kegiatan kita sehari-hari di dalam hadirat Tuhan, di bawah otoritasnya Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga sepanjang hari kita berkoram Deo. Ya, kita praktek. Ya, ketika kita saudara bangun pagi, ya, kita bilang selamat pagi Tuhan Yesus. Kita praktek coram Deo mulai. Karena kita penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, kita bisa berkoram Deo waktu kita makan. Kita berkoram Deo waktu kita olahraga. Kita berkoram Deo ketika kita nyetir ke kantor. Kita berkoram Deo ketika kita kerja di kantor. Kita berkoram Deo ketika kita kembali ke rumah, ya, kita bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan istri, ya, kita mendidik anak, kita berkoram Deo. Apa saja yang kita lakukan, kita melakukannya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, sambil mengucap syukur senantiasa. Nah, saudara, ini akan terjadi dalam hidup kita kalau kita penuh Roh Kudus, ya. Nah, bukan hanya itu, saudara, ayat 21 bilang, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, ketika kita, saudara, penuh Roh Kudus, salah satu buahnya adalah kita merendahkan diri seorang kepada yang lain. Ya, dalam takut akan Tuhan. Ya, kita respect sama hadirat Tuhan, saudara. Ya, maka kita nggak sembarangan berani berbuat dosa. Ya, kita merendahkan diri seorang kepada yang lain. Kalau kita, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus, konteksnya, saudara, maka kita baru bisa menjadi suami yang mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kita baru bisa jadi istri yang tunduk kepada suaminya. Ya, saudara, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, taat kepada Kristus, hormat kepada Kristus, saudara. Lalu kita penuh Roh Kudus, baru kita bisa menjadi orang tua yang mengayomi anak-anaknya. Ya, saudara, sehingga anak-anaknya, saudara, ya, tunduk hormat kepada orang tuanya. Nah, saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, baru kita bisa jadi bapak-bapak yang tidak menyakiti hati anak-anaknya, melainkan saudara mendidik anak-anaknya dalam jalan Tuhan. Nah, konteksnya itu, saudara. Makanya betapa pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus.
terus-terusan, saudaraku, setiap hari. Nah, itulah yang kita mau, saudaraku, praktekkan hari ini. Nah, minggu depan saya akan lanjut melalui video, saudara, akan membahas tentang kita bukan hanya perlu penuh dengan Roh Kudus, tapi kita perlu penuh dengan firman. Nah, banyak orang karismatik, saudara, hanya menekankan penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh itu bagus, tapi nggak cukup, saudara. Ya, ayat paralelnya Efesus 5, ya, ayat 18 sampai 21 adalah Kolose 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, di dalam Efesus dikatakan kita harus penuh dengan roh. Tapi kalau saudara baca Kolose 3 ayat 15 sampai ayat 17, di situ ditekankan penuh dengan firman. Ya, karena firman itu disuruh berdiam di dalam kita dengan segala kekayaannya. Sudahkah firman Tuhan berdiam, ya, di dalam saudara dengan segala kekayaannya? Artinya kita perlu penuh dengan firman. Nah, jadi penuh dengan roh dan penuh dengan firman adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Itu seperti satu mata uang dua permukaan, saudara. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana kita bisa penuh dengan firman senantiasa. Nah, saudara, mari kita terus semangat praktek. Kita mau penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman setiap hari. Dan ini kalau saudara praktekkan, hidup saudara akan menghasilkan buah roh. Dan saudara akan semakin bertumbuh sebagai seorang murid Kristus, mencapai kepenuhan Allah. Dan saudara akan semakin berubah, semakin serupa dengan Kristus. Nah, saya pikir itu yang saya mau sampaikan hari ini. Mari kita semangat terus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus secara pribadi maupun secara korporat. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas.